Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 29 April 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-20 ayat 11. 1 Raja-Raja 20 ayat 11. Tetapi Raja Israel menjawab, katanya, katakanlah, orang yang baru menyandangkan pedang, janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya. Tetapi Raja Israel menjawab, katanya, katakanlah, orang yang baru menyandangkan pedang, janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya. Demikian firman Tuhan. Jangan memegahkan diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memegahkan diri adalah sifat kesombongan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Kisah memegahkan diri bisa kita baca dalam perikop nats hari ini. Bacaan hari ini mengisahkan tentang peperangan Ahab dengan orang Aram. Ahab telah ditolak oleh Tuhan, tetapi Tuhan masih mau memberikan penyertaannya. Ben-Hadad Raja Aram meminta harta dan juga perempuan-perempuan Israel sebagai syarat dia tidak akan berperang melawan Israel. Ahab telah menyetujuinya, tetapi setelah itu Ben-Hadad malah mengatakan bahwa dia ingin agar pegawai-pegawainya masuk ke Samaria untuk mengambil sendiri apa yang mereka mau. Ini adalah penghinaan besar. Ahab menolak permintaan kedua dari Ben-Hadad, dan ini membuat Ben-Hadad marah dan membawa pasukannya untuk menyerang Israel. Tetapi Tuhan tetap mau membantu Ahab dari serangan orang-orang Aram ini. 7.200-an orang Israel memerangi ratusan ribu pasukan Ben-Hadad, dan Tuhan memberikan kemenangan kepada Israel. Berkat penyertaan Tuhan, Israel berhasil mengusir Ben-Hadad. Ben-Hadad melarikan diri dari Samaria dan pasukannya dihancurkan. Tetapi larinya Ben-Hadad hanyalah untuk mengumpulkan lebih banyak lagi pasukan untuk meratakan Samaria. Namun kali kedua ini pun Ben-Hadad kembali takluk. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Tuhan masih mau menolong Ahab dan Israel? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada bangsa Israel dan Raja Ahab yang tidak taat itu, Allah mau melakukan penyelamatan dan pembebasan dari bahaya. Allah melakukan karya penyelamatan bukan karena kebaikan bangsa Israel di hadapannya, tetapi Allah mau menunjukkan kepada bangsanya Israel dan kepada Ahab bahwa Allah lebih berkuasa dari kuasa apapun di dunia ini. Tuhan mampu mengalahkan kekuatan Raja Ben-Hadad yang sangat mereka takuti. Artinya, Tuhan menolong Israel dan Ahab mengalahkan musuh-musuhnya karena belas kasihannya bagi Israel yang telah memberontak kepadanya. Raja Ben-Hadad memulai gertakan perangnya di dalam ayat 10. Dia bersumpah akan membuat Samaria menjadi puing-puing debu. Tetapi Ahab membalas,
dengan mengatakan bahwa bin Hadad belum boleh sombong seperti itu karena kekuatannya belum terbukti. Ahab menyebut dia sebagai seseorang yang baru pertama kali memegang pedang, sehingga seharusnya tidak boleh sombong seperti itu. Ahab menyebut dia sebagai pemuda kemarin sore yang banyak bicara, tetapi tidak mempunyai pembuktian apa-apa untuk menghidupi reputasi bicaranya. Sifat menghina orang tidak boleh kita lakukan, apalagi jika berjanji kepada orang lain dengan keberhasilan dan kekuatan kita. Kita tidak usah memamerkan apa yang kita raih dengan tujuan untuk mempermalukan orang lain. bin Hadad bertindak seolah-olah telah mampu mengalahkan dan bisa mengalahkan musuh. Ternyata bin Hadad selalu kalah dalam peperangan. Ahab memberikan nasihat kepadanya agar tidak menyombongkan dirinya, karena itu tidak ada gunanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari Nats hari ini, marilah kita untuk tetap hidup rendah hati dan menghindari sifat memegahkan diri. Di samping itu, Allah ingin supaya setiap orang hanya takut kepadanya, bukan kepada kuasa dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita semua merendahkan diri di hadapan Tuhan dan tetap bergantung dan hanya mengandalkan anugerah dan kasih setia Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu kepada kami pagi ini. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami tetap hidup dengan rendah hati dan takut hanya kepadamu. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan, agar firman-Mu ini menjadi terang bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.